Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sajaratun Channel. Dan kali ini kita memasuki review pembelajaran yang kelima dari modul belajar mandiri calon guru SNPTK. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Tujuan utama terjadinya pemberontakan APRA adalah A. Melakukan pendirian negara Islam di Indonesia, yang B. Merebut kekuasaan dan mempertahankan negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS, C. Keinginan melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat, yang D. Kesenjangan kesejahteraan antara TNI dan KNIL atau KENIL, kekecewaan pasukan APRIS karena pasukan Siliwangi meninggalkan Jawa Barat. Jawaban saya di sini adalah B. Merebut kekuasaan dan mempertahankan negara Federal Republik Indonesia Serikat. Kita lihat, ya, merebut kekuasaan dan mempertahankan negara Federal Republik Indonesia Serikat. Berikutnya nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam tuntutan dari Dewan Banteng yang memicu munculnya RRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah yang A. Mendesak pejabat presiden Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zakon Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI atau komunis. Yang B. Mendesak Presiden Soekarno untuk mengangkat kembali Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Yang C. Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Yang D. Mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang. Dan yang E. Mendesak kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Jawaban saya di sini yaitu B. Mendesak Presiden Soekarno untuk mengangkat kembali Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Kita lihat jawabannya. Ya, tepat sekali ya. Yaitu B. Mendesak Presiden Soekarno untuk mengangkat kembali Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Berikutnya nomor 3. Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Analisis apa yang dapat Anda ungkapkan mengenai kegagalan kabinet Sukiman? Yang A. Adanya kegagalan dalam mengelola kebijakan ekonomi. Yang B. Adanya dominasi militer dalam pemerintahan. Yang C. Adanya perlawanan di daerah. Yang D. Adanya persaingan antara militer dan sipil. Yang E. Adanya perseteruan antar berbagai elemen politik. Jawaban saya di sini adalah C. Adanya perlawanan di daerah. Kita lihat kuncinya, ya, tepat sekali, adanya perlawanan di daerah. Soal berikutnya. Nomor 4. Pada masa Juanda ditetapkan peraturan kelautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Analisis apa yang dapat Anda sampaikan tentang deklarasi tersebut? Yang A. Keberhasilan Juanda dalam menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang B. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan keutuhan NKRI. Yang C. Keberhasilan Juanda dalam memperjuangkan wilayah daratan yang selama ini dikuasai Belanda. Yang D. Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Yang E. Keberhasilan Juanda dalam mengemban pemerintah yang telah diberikan presiden. Di sini jawaban saya adalah E. Keberhasilan Juanda dalam mengemban perintah yang telah diberikan presiden. Kita lihat kuncinya, ya, tepat sekali ya.
yaitu E. Keberhasilan Juanda dalam mengemban perintah yang telah diberikan oleh Presiden. Oke, nomor berikutnya. Kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh A. Natsir, B. Syahrir, C. Amir Syarifuddin, D. Hatta, E. Juanda. Di sini jawaban saya adalah Kabinet Natsir. Kuncinya, ya tepat sekali, yaitu Kabinet Natsir. Berikutnya nomor 6. Munculnya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda disebabkan oleh A. Persaingan antara anggota ABRI. Yang B. Munculnya kelas-kelas dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Ini tipu ya. Yang C. Ketidakpuasan beberapa di Sumatera dan Sulawesi terhadap dana pembangunan dan pemerintah pusat. Yang D. Perebutan jabatan di Sumatera Barat. Yang E. Perebutan jabatan Kapolres di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan atau Sulawesi ini. Jawabannya di sini adalah C. Ketidakpuasan beberapa di Sumatera dan Sulawesi terhadap dana pembangunan dan pemerintahan pusat. Kita lihat kuncinya. Ya, tepat ya. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Permasalahan yang masih belum dapat dituntaskan dalam konferensi meja bundar di tahun 1949 adalah A. Batas laut teritorial dan pampasan perang. B. Masalah Irian Barat dan utang luar negeri. Yang C. Masalah Irian Barat dan dasar negara. Yang D. Dasar negara dan bentuk negara. Dan yang E. Utang luar negeri dan pengakuan kedaulatan. Nah, jawaban saya di sini adalah B. Masalah Irian Barat dan utang luar negeri. Oke, kita lihat kuncinya. Ya, tepat sekali, yaitu masalah Irian Barat dan utang luar negeri. Terima kasih. Video review pembelajaran yang ke-5 sudah saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.